Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Anissa Tulusna, NIM 2022006002. Saya dari kelas DP22B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya melalui bentuk presentasi tugas mata kuliah Teori Komunikasi Visual mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Bentuk-bentuk komunikasi. Ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi seperti komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, massa, pembelajaran, dan juga antar pribadi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antar individu ataupun kelompok. Nah, yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Harjana berpendapat komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Komunikasi interpersonal ini merupakan sebuah pertukaran ide, informasi, pendapat, serta perasaan yang terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, nasional, serta internasional pada dua insan yang berada di lokasi yang sama. Nah, menurut saya komunikasi intrapersonal atau komunikasi pribadi ini mengarah pada sebuah komunikasi di dalam diri seseorang. Hal ini bisa disebut sebuah proses pemikiran atau pengevaluasi, merasakan serta menafsirkan sebuah peristiwa di dalam pemikiran seseorang gitu. Dan komunikasi interpersonal ini juga menurut saya menjadi bentuk komunikasi pada manusia yang paling murni serta paling dasar pada setiap momen dalam kehidupan. Manusia juga mendapatkan pesan melalui mata gitu, kulit, telinga, hidung, ataupun alat indera lainnya gitu. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah ditentukan, misalnya untuk berbagi informasi, memecahkan masalah di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Untuk kelompok ini, untuk komunikasi kelompok ini menurut saya adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok tadi. Contohnya seperti pada rapat, pertemuan, konferensi, kuliah, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Komunikasi kelompok ini juga adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok. Atau komunikasi kelompok ini juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan pengertian serta informasi dari satu orang kepada anggota kelompok yang lain gitu. Dan nomor yang ketiga adalah komunikasi organisasi. Nah, menurut Goldhaber, suatu komunikasi organisasi ini adalah proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan, ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Ron Low menjelaskan komunikasi organisasi adalah program komunikasi pada kajian di bidang public relation. Nah, untuk kelompok yang ini menurut saya dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dalam muncul
dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian gitu, penerima hingga pertukaran informasi dan pesan. Semua ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, dan dalam hal ini adalah para anggota dari organisasi tersebut gitu. Nomor keempat adalah komunikasi massa. Secara bahasa, komunikasi massa ini merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Nih, istilah dari komunikasi massa ini adalah singkatan yang berasal dari komunikasi media massa apabila dilihat secara lebih terperinci. Maka pengertian komunikasi massa menurut bahasa ini adalah penyampaian pesan, media, saluran atau sarana penyampaian pesan pesan dan massa untuk orang banyak atau publik. Contohnya paling populer dari komunikasi massa ini adalah televisi, penyediaan acara berita, acara hiburan, acara olahraga dan sebagainya. Nah, untuk komunikasi ini menurut pendapat saya, massa ini merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen dan anonim. Komunikasi massa ini dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa. Menurut saya sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut nih. Dan nomor kelima adalah komunikasi pembelajaran. Komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, atau antara siswa dengan guru. Nah, itu semua komunikasi ini merupakan proses penyampaian suatu konsep atau ide dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai pesan secara efektif dan efisien dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk komunikasi ini menurut saya pendidikan yang dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya gitu. Bahkan interaksi yang dibangun dalam proses pembelajaran ini akan lebih dinamis dengan melibatkan semua individu yang terlibat di dalamnya. Untuk komunikasi terakhir, nomor 6 adalah komunikasi antar budaya. Gao-Ming Chen dan William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah sebuah proses negosiasi atau pertukaran dari sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Nah, untuk komunikasi antar budaya ini menurut saya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Nah, karena komunikasi antar budaya ini akan terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Jadi saat ini kebudayaan juga merupakan cara hidup yang bisa dibilang berkembang dan dianut oleh masyarakat serta berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, komunikasi ini terjalin karena adanya perbedaan yang merupakan hasil dari keanekaragaman, pengalaman, nilai, juga cara pandang dari masing-masing budaya. Nah, itu semua tadi adalah hasil presentasi saya dan beberapa pendapat saya mengenai bentuk-bentuk komunikasi pada mata kuliah teori komunikasi visual. Nah, saya cukupkan sampai sini. Bila ada salah kata, salah ucapan, dan kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.